Kisah cinta dan kesetiaan, Nabi Muhammad dan Khadijah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir dan terbaik. Beliau adalah teladan bagi seluruh umat manusia dalam segala hal, termasuk dalam hal cinta dan kesetiaan. Salah satu bukti cinta dan kesetiaan Nabi Muhammad adalah hubungannya dengan istri pertamanya, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah adalah seorang wanita yang mulia, kaya, dan terhormat di kalangan Quraisy. Ia adalah seorang pedagang yang sukses dan mandiri. Ia juga dikenal sebagai wanita yang cerdas, jujur, dermawan, dan berakhlak tinggi. Kisah awal pertemuan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah adalah salah satu kisah cinta yang penuh hikmah dan inspirasi. Berikut ini adalah ringkasan kisahnya. Siti Khadijah adalah seorang perempuan kaya, cantik, dan mulia yang memiliki usaha perdagangan besar di Makkah. Ia sering mengirimkan barang dagangannya ke Syam, Yaman, dan Bahrain dengan menyewa orang-orang untuk mengurusnya. Nabi Muhammad adalah seorang pemuda yang terkenal dengan kejujuran, kepercayaan, dan akhlak mulia. Ia mendapat julukan Al-Amin, yang dapat dipercaya, dari masyarakat Makkah. Suatu hari, Siti Khadijah membutuhkan seseorang yang dapat membawa barang dagangannya ke Syam. Ia mendengar tentang kebaikan dan kejujuran Nabi Muhammad dari pamannya, Abu Talib. Ia pun memutuskan untuk menawarkan pekerjaan tersebut kepada Nabi Muhammad dengan imbalan yang besar. Nabi Muhammad menerima tawaran tersebut dan bersiap-siap untuk berangkat ke Syam. Ia ditemani oleh Maisarah, seorang budak yang ditugaskan oleh Siti Khadijah untuk membantunya dan mengawasinya. Dalam perjalanan dagang itu, terjadi banyak kejadian ajaib yang menunjukkan keistimewaan Nabi Muhammad. Misalnya, ketika ia beristirahat di bawah sebuah pohon, seorang rahib Kristen bernama Buhairah melihat ada awan yang menaungi pohon tersebut. Ia pun mendekati Nabi Muhammad dan menanyakan tentang dirinya. Setelah mendengar jawaban-jawaban Nabi Muhammad, Buhairah menyatakan bahwa ia adalah nabi terakhir yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia. Selain itu, ketika Nabi Muhammad tiba di Syam, ia mendapat sambutan yang baik dari para pedagang dan pembeli. Barang dagangannya laku dengan harga yang tinggi dan menghasilkan keuntungan yang besar. Maisarah juga menyaksikan bahwa setiap kali Nabi Muhammad berbicara, ada cahaya yang keluar dari mulutnya. Maisarah kemudian melaporkan semua kejadian tersebut kepada Siti Khadijah ketika mereka kembali ke Makkah. Ia juga memuji-muji Nabi Muhammad atas akhlak dan perilakunya yang luar biasa. Siti Khadijah pun merasa kagum dan tertarik dengan Nabi Muhammad. Ia mulai memikirkan kemungkinan untuk menikah dengannya. Namun, Siti Khadijah merasa ragu-ragu karena ia lebih tua dari Nabi Muhammad dan telah menjanda 2 kali. Ia pun meminta nasihat dari sahabatnya, Nafisah binti Munyah. Nafisah kemudian menawarkan diri untuk menanyakan langsung kepada Nabi Muhammad apakah ia bersedia menikah dengan Siti Khadijah. Ketika Nafisah bertemu dengan Nabi Muhammad, ia berkata, "Wahai Muhammad, mengapa engkau belum menikah?" Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak memiliki harta untuk menikah." Nafisah berkata, "Bagaimana jika engkau diberi harta dan kecantikan?" Nabi Muhammad bertanya, "Siapa gerangan?" Nafisah berkata, "Khadijah." Nabi Muhammad berkata, "Bagaimana caranya?" Nafisah berkata, "Biarkan aku mengurusnya." Nabi Muhammad berkata, "Kalau begitu, aku bersedia." Nafisah kemudian memberitahu Siti Khadijah tentang persetujuan Nabi Muhammad. Siti Khadijah pun merasa senang dan bersyukur. Ia kemudian meminta pamannya, Waraka bin Naufal, untuk mengurus proses pernikahan mereka. Nabi Muhammad pun menerima tawaran tersebut dan menemui paman-pamannya. Kemudian paman Nabi Muhammad menemui paman Siti Khadijah untuk mengajukan lamaran. Setelah semua dianggap selesai, maka pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah pun dilaksanakan dengan mas kawin 20 ekor unta. Pernikahan mereka terjadi pada tahun ke-15 sebelum kenabian, ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Pernikahan mereka berlangsung dengan sederhana, namun penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan. Dari pernikahan tersebut, Nabi Muhammad dan Siti Khadijah dikaruniai 6 orang anak, yaitu, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Mereka semua menjadi orang-orang yang mulia dan berjasa dalam sejarah Islam. Siti Khadijah adalah istri pertama dan satu-satunya Nabi Muhammad selama 25 tahun. Ia adalah wanita pertama yang beriman kepada risalah Nabi Muhammad dan mendukungnya dalam segala hal. Ia juga adalah wanita pertama yang mendapat kabar gembira masuk surga dari Allah melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad sangat mencintai dan menghormati Siti Khadijah.
Beliau tidak pernah menyakiti atau menyebut-nyebut wanita lain di hadapannya. Beliau juga selalu menyantuni keluarga dan sahabat-sahabat Siti Khadijah bahkan setelah ia wafat. Siti Khadijah wafat pada tahun ke-10 kenabian, ketika Nabi Muhammad berusia 50 tahun. Ia wafat dalam keadaan lapar dan haus karena boikot yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap keluarga Nabi Muhammad. Ia dimakamkan di pemakaman Al-Hujun di Makkah. Nabi Muhammad sangat bersedih atas kepergian Siti Khadijah. Beliau menangisinya dengan sangat dan menyebutnya sebagai teman baikku. Tahun tersebut disebut sebagai tahun kesedihan dalam sejarah Islam. Khadijah adalah istri yang setia, penyayang, dan penolong bagi Nabi Muhammad. Ia selalu mendukung dan membantu beliau dalam segala hal, baik dalam urusan dunia maupun agama. Ia adalah orang pertama yang beriman kepada risalah Nabi Muhammad dan membela beliau dari gangguan kaum kafir. Khadijah juga adalah ibu dari anak-anak Nabi Muhammad, yaitu Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Ia sangat mencintai dan menyayangi anak-anaknya serta mengasuh mereka dengan baik. Ia juga mengajarkan mereka tentang tauhid dan akhlak Islam. Kisah cinta dan kesetiaan Nabi Muhammad dan Khadijah adalah kisah yang sangat indah dan menginspirasi. Mereka adalah pasangan yang saling mencintai, menghormati, dan membantu satu sama lain dalam suka dan duka. Mereka juga adalah pasangan yang taat kepada Allah dan berjuang di jalannya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah mereka dan meneladani sifat-sifat mereka yang mulia. Amin.